السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، alhamdulillah kita masih diberi kemudahan untuk berkumpul pada sore hari ini, pada hari yang ke-13 dari bulan Ramadan Al-Mubarak. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsir Al-Quran karya Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, Al-Qa'idatu Al-Thaniyatu Wal-Thalathun, Qaidah yang ke-32. Idza amara Allah bi syai' kana nahiyan 'an dhiddihi, wa idza naha 'an syai' kana amiran bi dhiddihi. Apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka itu menunjukkan larangan untuk melakukan lawannya, lawan dari sesuatu yang diperintahkan itu. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu, maka itu adalah merupakan perintah untuk melakukan lawan dari larangan itu. Wa idza athna ala nafsihi aw ala awliyaihi wa asfiyaihi bi nafsi syai' min an-naqaisi kana dzalika itsbatan likamal. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, atau ketika Allah menyanjung para walinya, orang-orang khususnya dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, Allah memuji mereka dengan menafikan, meniadakan sesuatu dari kekurangan, maka itu menunjukkan penetapan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dengan kesempurnaan. Ini judul dari kaidah yang ke-32. Dan di dalam kaidah yang disebutkan oleh Al-Allamah Sa'di rahimahullah ta'ala ini, pada hakikatnya beliau menyebutkan dua permasalahan. Permasalahan yang pertama tentang masalah perintah dan larangan. Permasalahan yang kedua tentang meniadakan sesuatu dari satu sifat. Apakah itu menunjukkan kesempurnaan dengan menetapkan lawannya? Adapun permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, apakah itu berarti larangan untuk melakukan lawan dari perintah itu?
Misalnya saya mengatakan kepada seseorang, berdiri kamu. Itu perintah kepada orang itu untuk berdiri. Apakah dari ucapan saya yang memerintahkan kepada seorang, berdiri kamu, itu menunjukkan larangan untuk melakukan lawan daripada perintah itu? Apa lawan dari perintah? Berdiri. Ya, lawannya selain berdiri. Kalau saya memerintahkan kepada seorang, berdiri kamu, berarti itu menunjukkan saya melarang dia untuk duduk, saya melarang dia untuk jongkok, saya melarang dia untuk baring, dan seterusnya dari apa yang menjadi lawan daripada berdiri itu. Ketika saya memerintahkan kepada seorang, makan kamu, berarti itu larangan untuk hal-hal yang berlawanan dari perintah untuk makan. Berarti itu larangan untuk tidak makan. Ketika saya memerintahkan kepada seorang, pakai baju ini, saya serahkan kepadanya baju, itu berarti larangan dari melakukan sesuatu yang bertentangan dari perintah tersebut, larangan daripada berpakaian dengan selain yang saya berikan. Ya, ini termasuk di antara permasalahan yang disebutkan oleh para ulama dalam ilmu usulul fiqh, al-amru bisyai' hal huwa nahyun 'an dhiddi. Apakah perintah terhadap sesuatu itu berarti larangan untuk melakukan lawannya? Demikian pula sebaliknya, apakah larangan dari sesuatu itu menunjukkan perintah dari lawan daripada larangan tersebut? Dalam hal ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di kalangan ahlul usul juga terjadi perselisihan. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapat ahlul kalam, dan juga ini merupakan pendapat al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah. Mereka mengatakan bahwa larangan dari sesuatu itu juga perintah terhadap sesuatu itu juga larangan dari lawannya. Ya, bagi mereka bahwa perintah terhadap sesuatu itu berarti larangan dari lawannya. Bagi mereka perintah larangan sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Ini sebenarnya kembali kepada satu permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan masalah akidah, yang menunjukkan kebatilan dan rusaknya pemahaman ahlul kalam, Asy'ariyah dalam hal ini, yang pada hakikatnya mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, sifat berbicara. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara, tapi bicaranya Allah adalah hadis nafsi, bicara yang terdapat pada dirinya, tidak punya suara, tidak memiliki huruf, ya, tidak didengarkan oleh yang lain. Itu bicaranya Allah. Suara kalamullah itu, kalam, sifat berbicaranya Allah itu tidak memiliki suara, tidak memiliki atau tidak mengandung huruf-huruf. Ya. Tapi bicaranya Allah itu hanya ada di dalam diri Allah, tidak terpisah darinya. Jadi apa yang didengarkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam pada saat beliau mendatangi lembah suci, ya,
lalu kemudian dia mendengarkan suara di lembah tersebut, di dekat pohon tersebut, yang mengatakan, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua sendalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci Tuwa. Suara yang didengarkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam itu suara siapa? Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan itu suara Allah. Masa selain Allah berani mengatakan ini ana rabbuk, aku adalah Rabbmu, lalu dikatakan itu bukan Allah? Bahaya. Asy'ariyah mengatakan tidak, itu bukan suara Allah, karena Allah kalau berbicara itu tidak punya suara. Allah berbicara itu hanya pada dirinya. Adapun yang keluar dari suara yang didengarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang didengarkan oleh Jibril ketika mendapatkan wahyu, itu bukan suara Allah, kata mereka. Ada kemungkinan itu sesuatu yang dilempar oleh Allah ke udara, maka udaralah yang berbicara. Atau mungkin itu melalui malaikat yang menyampaikan sebagai juru bicaranya Allah. Atau mungkin pohon yang berbicara. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki suara, tidak mampu menyampaikan secara langsung, ya, sampai harus punya juru bicara. Mereka pada hakikatnya menyamakan Allah itu dengan orang bisu. Orang bisu di dalam dirinya dia bisa mengungkapkan sesuatu, iya kan? Tapi tidak bisa keluar karena tidak punya suara. Ya, paling-paling kalau dia paham dengan bahasa isyarat. Dengan isyarat, mereka menyamakan Allah seperti orang bisu yang tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkannya. Ini pendapat Asy'ariyah. Sehingga bagi mereka, ya, bahwa bicaranya Allah itu sebenarnya satu saja, tidak ada perbedaan. Bagi mereka perintah itu sama dengan larangan, pertanyaan itu sama dengan berita. Bagi mereka tidak ada perbedaan, semuanya satu. Ya, dan ini pada hakikatnya keyakinan berbahaya. Dia akan menjerumuskan kepada keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua, pendapat kaum Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwa perintah terhadap sesuatu bukan larangan dari lawannya dan tidak ada keterkaitan sama sekali. Ini pendapatnya kaum Mu'tazilah. Pendapat yang ketiga, dan ini yang akan menjadi inti pembahasan kita, adalah pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa perintah terhadap sesuatu memang betul, itu bukan larangan dari lawannya, tapi memberi konsekuensi larangan dari melakukan lawan daripada perintah tersebut. Sehingga kalau saya mengatakan berdiri, ya, berdiri kamu, itu bukanlah bermakna larangan duduk, tidak, tapi memberi konsekuensi. Kalau saya mengatakan kamu berdiri, konsekuensinya apa? Berarti saya melarang kamu untuk melakukan selain berdiri. Kamu tidak boleh duduk, kamu tidak boleh jongkok, kamu tidak boleh baring, dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan kaidah yang disebutkan di sini, bahwa perintah-perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariatnya, ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita membaca di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Rabb kalian. Ini perintah. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah memberi konsekuensi larangan untuk beribadah kepada selain Allah. Jadi perintah kepada tauhid, konsekuensinya mengandung larangan daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Itu perintah kepada setiap hamba untuk menegakkan salat, yang itu mengandung larangan daripada melakukan lawannya. Apa lawan dari perintah untuk menegakkan salat? Yaitu meninggalkan salat. Perintah untuk menunaikan zakat, itu menunjukkan konsekuensi larangan dari melakukan lawannya, yaitu tidak menunaikan zakat, dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya, larangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu, maka itu menunjukkan konsekuensinya perintah untuk melakukan lawannya. Perintah untuk melakukan lawannya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i. Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Tidak diperbolehkan seorang lelaki menikahi mantan istri ayahnya. Larangan. Larangan menikahi mantan istri ayah berarti apa? Perintah untuk meninggalkan hal tersebut. Kamu tidak boleh melakukan hal itu sama sekali. Yang lain boleh kamu melakukannya. Yang lainnya boleh kamu melakukannya. Yang itu bukan dari mantan istri orang tua kamu. Wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati perbuatan zina. Itu larangan. Larangan mendekati perbuatan zina berarti mengandung perintah untuk menjauhi, ya, menjauhi perbuatan qurbanuz zina, mendekati perbuatan zina. Termasuk dalam hal ini memandang, berkhalwat, bersepi-sepian dengan wanita yang bukan mahram. Termasuk dalam hal ini ikhtilat, ya, perintah untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat menyebabkan seorang mendekati perbuatan zina. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa dzalika li'annahu la yumkin imtithalul amr ala wajhil kamal illa bitarki dhiddihi. Tidak mungkin bagi seseorang bisa menjalankan sebuah perintah dengan sempurna kecuali dengan cara meninggalkan lawan daripada perintah itu. Fahaitsu amara bitauhid was-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajji wa birril walidain wa silatil arham wal 'adl. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentauhidkannya, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturrahim, dan bersikap adil, maka perintah-perintah ini kana nahiyan an dhiddihi. Itu menunjukkan larangan untuk melakukan lawan daripada perintah itu. Apa lawannya? Anisyirki, larangan untuk menyekutukan Allah. Wa an tarkis shalah, larangan untuk meninggalkan salat. Wa tarkis zakah, meninggalkan menunaikan zakat. Wa tarkis shaum, meninggalkan berpuasa. Wa tarkil haji, meninggalkan menunaikan ibadah haji. Wa anil uquqi wal qati'ah, dan larangan dari durhaka kepada kedua orang tua, dan larangan dari memutuskan tali silaturrahim. Jadi setiap ada perintah kepada sesuatu, itu menunjukkan larangan daripada lawan dari perintah itu. Wa haitsu naha 'anil syirki wa tarki sholati ila akhiril madhkurat kana amiran bit tauhid wa fi'li shalah ila akhiriha. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari menyekutukan Allah, dari meninggalkan salat dan seterusnya, maka itu berarti perintah untuk menegakkan tauhid, menegakkan salat dan seterusnya dari amalan-amalan saleh yang menjadi lawan daripada larangan tersebut. Bahkan tidak sedikit dari ayat Allah Subhanahu wa taala
Kadang-kadang perintah dan larangan ini digandengkan, dibarengkan. Ya. Perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan larangan menyekutukan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, hendaknya kalian menyembahnya kepada Allah. Ini perintah. Untuk mempertegas lagi bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dari sesuatu, konsekuensinya Anda harus meninggalkan lawannya, karena itu larangan untuk melakukan lawannya. Maka untuk mempertegas itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lawannya, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dalam melakukan ibadah dengan sesuatu apapun. Wa haitsu amara bis sabri wasyukri wa iqbalil qalbi 'ala Allah idabatan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an, kana nahiyan 'anil jaza' was-sukhti wa kufranin ni'am wa i'radil qalbi 'anillahi fi ta'alluqi hadhihi al-umur bighairihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersabar, bersyukur, senantiasa menghadap kembali kepada Allah dengan penuh kecintaan, rasa takut, berharap, maka ini adalah merupakan larangan untuk melakukan lawannya. Apa lawan dari bersabar? Al-jaza', kehilangan kesabaran, hilang kontrol. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang beriman, bersabar kalian. Perintah untuk bersabar berarti larangan dari melakukan lawannya, yaitu jaza'. Tidak memiliki sifat kesabaran. Termasuk di antara tanda seorang tidak memiliki sifat kesabaran seperti meratap. Ketika ada seseorang dari orang yang dicintai yang meninggal, lalu dia meronta-ronta, menjambak rambutnya, mencakar-cakar wajahnya, pipinya, menyobek atau menyobek pakaiannya, memukul-mukul dadanya, memukul kepalanya, teriak-teriak, kehilangan kontrol, maka itu jaza', dan itu dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya dari melakukan melakukan ratapan terhadap si mayit. Maka tidak diperbolehkan. Demikian pula perintah untuk bersyukur, larangan daripada as-sukht, ya, murka, tidak memiliki sifat syukur, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi cobaan maka dia pun murka, marah, bersu'dzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat, berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada selain Allah dari hal-hal yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah, untuk senantiasa membesarkan rasa cinta seorang hamba kepada Allah yang disertai dengan pengagungan, rasa takut dan berharap. Kata beliau, wa hadza darbu mathal, ini hanya perumpamaan saja, ini hanya permisalan saja. Wa illa fa kullul awamir wan nawahi ala hadzal namat. Ya, sebab banyak sekali di dalam Al-Qur'an Al-Karim setiap perintah dan setiap larangan itu berjalan di atas kaidah ini. Setiap ada perintah, konsekuensinya larangan untuk melakukan lawannya. Setiap ada larangan, konsekuensinya adalah perintah untuk melakukan lawan daripada larangan tersebut. Ini permasalahan yang pertama dalam kaidah ini. Dalam kaidah yang kedua, tentang
dinafikannya sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan sesuatu dari dirinya, atau Allah Azza wa Jalla menafikan dari hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, yang salihin, itu bukan hanya sekedar menafikan, bukan hanya sekedar meniadakan, namun dalam penafian, dalam peniadaan tersebut mengandung kesempurnaan lawannya, lawan dari sesuatu yang ditiadakan tersebut. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya kezaliman, menafikan dari dirinya kezaliman, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada siapapun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Berarti Allah menafikan dari dirinya sifat kezaliman. Ketika Allah menafikan dari dirinya sifat kezaliman, itu bukan hanya sekedar penafian semata, tapi dalam penafian ini mengandung kesempurnaan lawan daripada apa yang dinafikan. Apa lawan kezaliman? Sifat al-adl, sifat adil. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya kezaliman, maka kandungannya itu menunjukkan kesempurnaan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'khudhuhu sinatun wala naum." Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak menyentuh Allah Subhanahu wa taala sifat ngantuk dan sifat tidur. Allah menafikan dari dirinya rasa kantuk dan tidur. Bukan hanya sekedar menafikan, tapi ditiadakannya sifat tidur dan sifat kantuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu mengandung penetapan kesempurnaan sifat Allah yang maha hidup, yang senantiasa terjaga, yang tidak ada kematiannya, tidak ada tidurnya, dan tidak ada kantuknya. Menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala ya'uduhu hifdhuhuma." Tidaklah memberatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjaga langit dan bumi. Tidak melemahkan, tidak memberatkan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan dari dirinya sesuatu yang memberatkan bagi Allah. Allah tidak merasa berat sama sekali. Menunjukkan kesempurnaan lawan daripada sifat yang memberatkan tersebut, yaitu al-qudrah, kamalu qudratillah, kesempurnaan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Jadi setiap kita menemukan di dalam ayat Allah bahwa Allah Azza wa Jalla menafikan sesuatu dari dirinya, itu bukan hanya sekedar penafian. Kenapa? Karena sekedar meniadakan sesuatu itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian, tiang ini di antara sifatnya, dia tidak pernah berbuat zalim. Sifatnya tiang ini tidak pernah dia berbuat zalim. Apakah itu menunjukkan kesempurnaan? Sekarang saya tanya, tiang ini apakah dia satu benda yang memiliki sifat adil? Tidak. Ya. Karena kezaliman dan keadilan tidak dimiliki sama sekali oleh sifat ini, oleh benda ini. Kita mengatakan, wah, meja ini tidak pernah
mencaci maki orang. Ya. Ini tidak pernah, ini meja ini tidak pernah mencaci maki orang. Apakah ini menunjukkan bahwa dia menunjukkan kesempurnaan ketika disebutkan meja itu tidak pernah mencaci maki orang? Tidak, karena memang asalnya tidak bisa ngomong. Jadi sekedar menafikan itu tidak menunjukkan kesempurnaan. Kaum Mu'tazilah, mereka ini adalah kelompok yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering kali menggunakan penafian. Allah itu tidak berilmu, Allah itu tidak memiliki kudrah, Allah itu tidak mendengar, Allah itu tidak melihat, Allah tidak. Selalu tidak. Mu'tazilah. Karena memang mereka berkeyakinan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak begini dan tidak begitu. Menafikan sifat Allah. Apakah itu menunjukkan kesempurnaan? Tidak. Ya. Nah, sebagaimana ketika disebutkan Allah itu tidak zalim, Allah itu tidak begini, Allah tidak begitu. Sekedar menafikan itu tidak menunjukkan kesempurnaan sampai ditetapkan lawannya. Lawan daripada sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan tersebut. Nah, makanya dalam sebuah percakapan dialog ada seorang alim di antara ulama Ahlus Sunnah yang bernama Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah taala. Beliau sempat melakukan perdebatan dengan seorang tokoh Mu'tazilah di zamannya, Al-Mirrisi, di hadapan Khalifah Al-Ma'mun. Nah, terjadi perdebatan. Walhasil kisahnya panjang, yang itu dikumpulkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Haidah. Meskipun kitab ini pun masih menjadi perselisihan para ulama apakah buku ini, kitab Al-Haidah ini sahih penisbatannya kepada Abdul Aziz Al-Kinani atau tidak. Wallahu a'lam. Namun asal dari perdebatan itu terjadi. Nah, dalam perdebatan itu Al-Mirrisi selalu menafikan, Bishr Al-Mirrisi selalu menafikan Allah itu tidak zalim. Tapi dia tidak ingin mengatakan bahwa Allah itu maha adil. Tidak. Allah itu tidak jahil. Tapi dia tidak ingin mengatakan bahwa Allah itu berilmu. Kata Abdul Aziz Al-Kinani, tiang ini juga dikatakan dia tidak zalim, dia tidak jahil. Tapi apakah dia berilmu? Apakah dia adil? Tidak juga. Jadi sekedar menafikan tidak menunjukkan kesempurnaan. Ya. Kalau ada orang bisu misalnya, katakan Masya Allah ini loh, ini orang ini tidak pernah mencaci maki orang, tidak pernah menggibahi orang, tidak pernah mengadu domba orang, ya, tidak pernah memarahi orang. Ya memang ngomong aja tidak bisa dia. Gimana dia mencaci maki orang? Ya. Ketika disebutkan tidak pernah, apakah menunjukkan bahwa dia sempurna? Tidak. Dia memang tidak bisa bicara. Nah. Ini ma'asyar al-rahimakumullah juga sangat berkaitan erat dengan permasalahan tauhid, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap kita mendapati ayat-ayat Allah di mana Allah Azza wa Jalla menafikan dari dirinya satu sifat kekurangan, maka ketahuilah itu menunjukkan kesempurnaan lawan daripada sifat kekurangan itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana 'aliman qadira." Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah melemahkan Allah dari sesuatu apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak melemahkan Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifatul ajz, sifat lemah. Untuk apa?
untuk menetapkan lawan daripada sifat lemah itu, yaitu al-qudratu wal ilm. Sifat qudrah, kemahakuasaan Allah, dan sifat luasnya dan sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu alim, yang maha sempurna ilmunya dan maha sempurna kekuasaannya. Kata beliau rahimahullah, wa kadzalikal madhu la yakunu illa bi itsbatil kamalat. Demikian pula pujian, ya, ketika disebutkan pujian, maka tidaklah itu dikatakan sebagai sebuah pujian kecuali dengan menetapkan kesempurnaan. Fa haitsu athna ala nafsihi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyanjung dan memuji dirinya, wa dzakara tanazzuhahu 'anil naqaisi wal 'ujubi, dan Allah Azza wa Jalla menyucikan dirinya, menjauhkan dirinya dari berbagai macam sifat-sifat kekurangan dan aib, seperti sifat tidur, an-naum. Sifat tidur bagi Allah adalah sifat yang menunjukkan kekurangan. Beda dengan makhluk. Makhluk manusia, kalau seorang bisa tidur itu menunjukkan kesempurnaan, iya kan? Justru kekurangan bagi makhluk, bagi manusia kalau tidak bisa tidur. Wah, sakit kepala, kenapa tidak bisa tidur? Nah, ini menunjukkan kekurangan pada dia. Beda kalau seorang itu bisa tidur, dia merasa nyaman, sempurna hidupnya. Asal jangan kelebihan tidurnya. Ya, sampai di majelis pun tidur. Nah, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat tidur, sifat ngantuk ini adalah sifat kekurangan, menunjukkan kelemahan, dan itu dinafikan dari Allah. Allah Azza wa Jalla menafikan, meniadakan dari dirinya sifat ini. Allah tidak tidur, Allah tidak kantuk, untuk menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Wal-lughub, demikian pula sifat al-lughub, sifat letih, lelah. Wa ma massana min lughub, Allah Azza wa Jalla tidak tersentuh kelelahan. Jangan sampai ketika Allah menyebutkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam tempo 6 hari. Orang-orang Yahudi mengatakan hari ke-7 Allah beristirahat, capek. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya tentang kesempurnaan, wa ma massana bil lughub. Selesainya diciptakan itu bukan karena lelah, bukan. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat kelelahan, letih, itu tidak. Allah Azza wa Jalla ala kulli syai' qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, wal maut, Allah tidak memiliki sifat kematian. Wa khafa'u syai' fil alam, atau ketersamaran dari Allah tentang sesuatu yang ada di alam ini. Tidak. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah di langit dan di bumi. Menunjukkan apa? Menunjukkan kemaha sempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuannya. Dan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang terjadi di jagat raya ini. Falitadhammuni dzalika tsana' alaihi bikamali hayati, maka itu semua menunjukkan pujian kepada Allah akan kesempurnaan hidupnya, kesempurnaan qayyumiyahnya, bahwa Allah tegak dengan dirinya, tidak butuh kepada yang lain dari makhluknya. Wa qudratihi wa sa'ati ilmih, dan kesempurnaan kemahakuasaan Allah dan keluasan ilmu Allah
dan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, li'anna al-'adam al-mahdha la kamala fihi hatta yunfa takmilan lil kamal. Sebab sekedar menafikan itu tidak menunjukkan kesempurnaan, hingga dinafikan untuk menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika idza nafa Allah an kitabihi ar-raiba wal ikhtilafa wasyakka wal ikhbar bi khilafil waqi'. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan dari kitabnya, dari kitab Allah, adanya keraguan, adanya perselisihan, adanya kegoncangan atau pemberitaan yang tidak sesuai dengan realita. Kana dzalika likamali dalalatihi 'ala al-yaqini fi jami'il matalib. Maka itu semua menunjukkan kesempurnaan penunjukan kitab Allah yang dibangun di atas keyakinan atas setiap apa yang diterangkan dan dijelaskan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, wa ihtimalihi 'ala al-haqq fi kulli al-ahkam wal intizam at-tam was-sidqil kamil. Dan itu juga menunjukkan akan kebenaran pada seluruh hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dan aturan yang sempurna, dan menunjukkan kejujuran yang sempurna yang disebutkan di dalam kitabullah dan seterusnya dari sifat-sifat kesempurnaan di dalam kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitabullah Al-Quran. La raiba fihi, ay la syakka fihi, tidak ada keraguan, tidak ada kegoncangan, tidak ada kontradiksi dalam pemberitaan. Menunjukkan apa? Untuk menunjukkan dan menjelaskan akan kesempurnaan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas al-haq dan dibangun di atas kejujuran. Tidak ada kedustaan di dalamnya dan tidak ada kesalahan berita. Kadang-kadang seseorang jujur, tapi ketika dia memberitakan, dia keliru dalam memberitakan, bukan karena sengaja. Kalau sengaja berarti dia dusta. Dia asalnya jujur tapi keliru dalam memberitakan. Nah, ini dinafikan dari Allah, dari kitabullah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an tidak ada kedustaan, dan di dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada kekeliruan di dalam pemberitaan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim tidak terdapat kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Semuanya berjalan secara sinkron, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, saling menjelaskan antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalau datangnya dari selain Allah, iya. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau datangnya dari selain Allah, banyak perselisihan, banyak kontradiksi. Ya. Tidak sinkronnya antara satu ucapan dengan ucapan yang lain. Itu selain Allah. Adapun yang datang dari Allah Azza wa Jalla, demikian pula yang datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin ada pertentangan. Kenapa? Datangnya dari sumber yang sama. Satu sumber yang dibangun di atas kejujuran, yang dibangun di atas realita, yang hak, yang tidak ada kekeliruan dalam setiap pemberitaannya. Jadi kalau ada perbedaan berita antara ayat Allah dengan berita yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan bahwa yang datang dari selain Allah itu pasti dusta. Wa kadzalika idza nafa 'an rasulihi al-kadhib wat-taqawwula wal-junun was-sihr wasy-syi'r wal-ghalat wa nahwaha. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan dari Rasulnya sifat dusta, bahwa Rasul dan Nabi itu tidak berdusta. Wat-taqawul, sifat mengada-ada, ngomong tidak jelas sumbernya, hanya mengada-ada. Allah menafikan dari para Rasulnya demikian. Sifat gila, Allah menafikan dari sifat gila terhadap para Rasulnya.
Demikian pula sihir. Orang-orang kafir menuduh para nabi dan rasul mereka sebagai orang gila, mereka tukang sihir, mereka dukun, mereka ahli syair, macam-macam tuduhan mereka. Ini semua dinafikan dari Allah, dari para rasulnya. Allah Azza wa Jalla menafikannya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla meniadakan dan menafikan, kana dzalika li ajli itsbati kamali sidqihi wa annahu la yantiqu anil hawa. Maka itu menunjukkan penetapan kesempurnaan kejujuran Rasul itu, dan bahwa Rasulullah tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha. Namun tidaklah beliau menyampaikan melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kamala aqlihi wa zawala kulli ma yaqdah fi kamali nubuwatihi wa risalatihi, dan juga menunjukkan kesempurnaan akalnya para rasul dan dihilangkannya segala sesuatu yang dapat merusak kesempurnaan kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab para rasul di samping mereka manusia biasa, ya, bukan berarti ketika kita menafikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat kekurangan menunjukkan bahwa dia memiliki sifat ilahiyah. Oh, tidak. Sikap seorang muslim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertengahan. Kita menetapkan beliau sebagai manusia biasa. Rasulullah itu bukan malaikat. Sehingga beliau pun sama seperti manusia dalam aktivitasnya. Ya, beliau makan, beliau minum, beliau juga buang hajat. Sebagaimana beliau juga berjalan di muka bumi, berjalan di pasar. Ya. Sebagaimana manusia secara umum kadang-kadang lupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terkadang beliau lupa. Lupa terhadap sesuatu. Lupa terhadap ayat. Ya. Lupa bahwa salat itu berjumlah 4 rakaat, beliau mengerjakannya 2 rakaat. Dan seterusnya. Ini sifat insaniyah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita pun harus menyadari bahwa di samping beliau sebagai manusia, beliau memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Beliau sebagai Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dengan membawa risalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita pun mengimani, membenarkan apa yang disampaikannya. Karena seorang rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Azza wa Jalla yang menjagamu dari manusia. Jadi tidak akan terganggu wahyu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ketika mereka menyampaikannya berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hal-hal yang berkaitan dengan penyampaian Rasul harus diimani. Bahwa Rasulullah itu tidak berdusta. Rasulullah tidak keliru dalam penyampaiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan adalah merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan permasalahan ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Disihir oleh seorang munafik sekutu Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Hadisnya sahih. Para ulama ahlul hadis tidak ada yang mencela riwayat ini. Semuanya menetapkan. Ahlul bid'ah
mereka memanfaatkan hadis sihir ini untuk mencerca sunnah dan meragu-ragukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi thiqat yang terpercaya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk mencerca kitab-kitab hadis seperti Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim dan yang lainnya. Ya. Mereka mendustakannya seperti Syiah Rafidah dan Mu'tazilah dan yang sejalan dengan mereka. Mereka mendustakan hadis sihir ini. Cara mereka mendustakan hanya dari sisi akal. Ya, walaupun mereka memaksakan untuk membahas dari sisi sanad dan kedudukan perawi-perawi hadis, namun mereka melakukan manipulasi, menisbatkan sesuatu yang tidak benar. Lalu mereka menimbang secara akal, bagaimana mungkin Rasulullah kok bisa terkena sihir? Bukankah beliau dijaga oleh Allah? Ya. Lalu disebutkan di dalam hadis tersebut, ketika beliau terkena sihir, beliau seakan-akan melakukan padahal beliau tidak melakukannya. Wah, ini bahaya kalau dipercaya hadis ini, kata mereka. Boleh jadi nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menyangka bahwa apa yang beliau sampaikan adalah wahyu, ternyata bukan wahyu dari Allah, ternyata dari syaitan. Kata mereka, oh, ini dapat menyebabkan timbulnya keraguan-raguan terhadap ayat atau terhadap hadis. Maka ini batil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merusak akal. Tidak merusak akal fikiran, tidak berkaitan dengan akal fikiran. Namun hanya berkaitan dengan fisik, ya. Hanya berkaitan dengan fisik. Melemahnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi keluarganya. Jenis sihir yang disebut al-marbut. Ya, seorang pada asalnya dia normal, sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk tanda kenabian. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam, kata Anas bin Malik, diberi kekuatan 30 kali lipat dibandingkan kekuatan lelaki normal. Dalam hal kemampuan mendatangi keluarganya. Bahkan pernah dalam satu malam beliau berkeliling, berpindah dari satu istrinya kepada istri yang lain. Beliau mendatangi seluruhnya dalam waktu satu malam. Nah, ketika beliau terkena sihir oleh Labid bin al-Asam, beliau tidak mampu melakukan. Setiap kali beliau hendak mendekati istrinya, maka beliau tidak mampu melakukannya. Dan itu disebutkan dalam sebagian riwayat berjalan selama 6 bulan. Nah, jadi sihir yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai kemudian Jibril alaihi salam turun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa 2 surah yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah dirinya. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam meruqyah dirinya dengan 2 surah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun menghilangkan pengaruh sihir dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tidak berkaitan dengan masalah fikiran, dengan masalah wahyu. Fisik, tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam masalah fisik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang dipukul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang dilempar menyebabkan bagian tubuh beliau berdarah dalam peristiwa perang Uhud. Ya, beliau terluka, gigi beliau ada yang patah. Itu Rasulullah karena beliau manusia biasa mendapat cobaan, dan cobaan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia adalah untuk mengangkat kedudukan dan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun wahyu terjaga, terpelihara. Apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi marah. Abdullah bin Amr bin al-As sempat ditegur
oleh seseorang dari ahlul kitab. Karena Abdullah bin Amr bin al-As senang untuk mencatat setiap apa saja yang dia dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin al-As mencatat. Maka ada yang menegurnya, bagaimana engkau mencatat semua apa yang dia sampaikan? Bukankah dia berbicara, kadang dia berbicara dalam keadaan senang, kadang dia berbicara dalam keadaan marah. Ya, kalau seorang berbicara dalam keadaan marah biasanya kehilangan kontrol. Maka hal ini disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Abdullah bin Amr, "Uktub, fa walladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqq." Tulis, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada yang keluar dari sini, dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan kebenaran. Menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan terjaga dan terpelihara dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan pada kaidah yang ke-32. Insyaallah taala kita lanjutkan ke kaidah yang ke-33 pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.